Pengertian dari Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah program pengolahan kata atau word processor dari Microsoft. Adapun program pengolahan kata adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan hingga pencetakan. Berikut ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word ini terdapat beberapa menu toolbar. Di antaranya adalah yang pertama menu home, yang kedua insert, yang ketiga page layout, yang keempat reference, yang kelima my links, yang keenam review, yang ketujuh view. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari menu bar tersebut. Yang pertama adalah menu home. Menu home terdiri dari 5 grup, yaitu clipboard, form, paragraph, style, dan editing. Di dalam home juga terdapat bold, yaitu berfungsi untuk membuat teks yang diblok menjadi tebal atau bold. Yang kedua ada italic, yang berfungsi untuk membuat teks yang diblok menjadi miring. Yang ketiga ada underline, berfungsi untuk membuat teks yang diblok menjadi bergaris bawah. Yang keempat ada Times New Roman, yang berfungsi untuk mengubah jenis tulisan. Dan yang kelima ada font size, yaitu untuk mengubah ukuran tulisan. Selanjutnya ada menu insert yang digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen berupa objek gambar, tabel, shape, karakter spesial atau simbolis, dan link ke file yang berada di luar dokumen dan ke internet. Di insert ini terdapat tabel, yaitu berfungsi untuk membuat kolom ke dalam dokumen. Yang kedua ada picture, yang berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen. Yang ketiga ada signature line, yang berfungsi untuk memasukkan tanda tangan seseorang ke dalam dokumen. Yang keempat ada date and time, yang berfungsi untuk memasukkan tanggal dan waktu. Dan yang kelima ada simbol. Simbol ini berfungsi untuk memasukkan simbol-simbol yang tidak ada di keyboard seperti simbol hak cipta, simbol merek dagang. Selanjutnya ada menu page layout yang berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar kerja Microsoft Word. Di dalam menu page layout ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah margin yang berfungsi untuk mengatur batas tepi untuk seluruh dokumen atau bagian tertentu. Yang kedua ada themes, yaitu untuk mengubah seluruh rancangan yang ada dalam dokumen termasuk warna, jenis, teks, dan efek. Yang ketiga ada text direction, yaitu untuk mengubah arah tulisan atau teks menjadi horizontal, vertikal, dan lainnya. Yang keempat ada line number yang berfungsi untuk masukkan angka di setiap gambar yang ditulisnya. Yang kelima adalah kolom untuk membuat teks dimasukkan ke dalam 2 kolom atau lebih. Adapun menu reference digunakan untuk menandai teks atau objek untuk mengikuti secara sekuensial atau berurutan fungsi jenis reference yang digunakan. Di dalam menu reference ini terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama adalah insert footnote, yaitu untuk membuat catatan kecil di akhir halaman. Yang kedua ada insert citation, yaitu untuk membuat nama, judul, tanggal keluar, dan lain-lain. Disebut juga dengan data sebuah buku, dan sesudah itu yang keluar hanya nama pengarang dan tanggal keluar buku tersebut. Yang ketiga ada insert caption, yang berguna untuk memasukkan gambar yang di bawah gambar tersebut terdapat kata-kata yang dapat diubah. Yang keempat ada mark entry yang berfungsi untuk memasukkan teks yang dipilih ke dalam indeks dokumen. Yang kelima adalah mark citation yang berfungsi untuk memasukkan teks yang dipilih sebagai sebuah masukan di dalam table of authors. Selanjutnya adalah menu mailings yang berfungsi untuk mengelola dokumen persuratan. Di dalam mailing juga terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah envelopes yang berfungsi untuk membuat dan mencetak sebuah amplop. Yang kedua adalah labels yang berfungsi untuk membuat dan mencetak sebuah labels. Yang ketiga ada start mail merge yang berguna untuk memilih bentuk surat apa yang Anda inginkan. Yang keempat adalah select recipients yang berguna untuk memilih siapa yang akan menerima surat Anda. Yang kelima adalah edit recipient list yang berguna untuk mengubah tujuan alamat si penerima surat. Selanjutnya ada menu review yang berfungsi untuk mencermati dokumen, baik tata bahasa, pembacaan, terjemahan, pemberian komentar, membandingkan, protek, maupun sampai pada pemberian dan penghilangan link atau tautan. Di dalam menu review terdapat spelling dan grammar, yaitu untuk mencetak ejaan dan tata bahasa dari tulisan di dalam dokumen. Yang kedua ada research yang berfungsi untuk mencari kata-kata yang tidak Anda ketahui tulisannya. Yang ketiga ada thesaurus yang berfungsi untuk mencari kata-kata yang serupa dengan kata-kata yang Anda telah cari. Yang keempat ada translate yang berfungsi untuk menerjemahkan kata-kata ke dalam bahasa lain. Yang kelima adalah new comment yang berfungsi untuk memberi komentar pada kata yang telah Anda pilih. Yang terakhir adalah menu view yang berfungsi untuk melihat dokumen dalam beberapa bentuk. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.